Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang untuk dijadikan bahan penilaian UAS dengan saya M. Fajri Rizky, NIM A1 A1 20115. Langsung saja kita mulai di sini. Dengan tema analisis penerapan akuntabilitas pemerintah desa, Mendalu Indah terhadap pencegahan tindak pidana korupsi, pengelolaan dana desa. Mungkin saya akan sedikit menyampaikan abstraknya terlebih dahulu. Tindak korupsi ini sangatlah merugikan segala aspek kehidupan, baik kehidupan bernegara maupun masyarakat. Korupsi ini juga sudah menjadi penyakit birokrasi yang sangat sulit untuk diminimalisir. Karena sudah mendarah daging, kejahatan korupsi ini dapat mengganggu perekonomian negara, menghambat program penyejahteraan warga, bahkan mengganggu pemenuhan HAM dan akses terhadap kebutuhan warga, tak terkecuali di tingkat desa. Desa sebagai unit pemerintah yang terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan tata kelola baik yang terbebas dari tindak pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pencegahan korupsi melalui penerapan akuntabilitas keuangan di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui tinjauan literatur dan analisis kebijakan yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan tindak pidana korupsi ini dilakukan dengan musreng Bangdes. Selain itu, penerapan akuntabilitas keuangan di desa dapat dilakukan melalui laporan ke DPMPD dan laporan terbuka dengan mencantumkan informasi keuangan di papan informasi desa. Hal ini bisa menjadi pengawasan publik serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan keuangan. Lalu ada pendahuluan. Korupsi merupakan permasalahan serius yang membutuhkan upaya luar biasa dalam pemberantasannya. Tingkat korupsi di Indonesia sendiri setiap harinya terus mengalami peningkatan, dibuktikan dengan kasus-kasus yang ditemukan di Indonesia. Tindak korupsi ini sangatlah merugikan segala aspek kehidupan, baik bernegara maupun masyarakat. Korupsi ini juga sudah menjadi penyakit birokrasi yang sangat sulit untuk diminimalisir karena sudah mendarah daging dan dapat mengganggu perekonomian warga dan negara, menghambat program kesejahteraan negara dan mengganggu pemenuhan HAM terhadap kebutuhan dasar warga. Itulah mengapa Indonesia menggolongkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Nah, di sini tindak pidana telah dibuktikan dengan banyaknya kasus. Pada 2022, menurut ICW, telah mencapai 252 kasus, 252 kasus, dengan mencapai kerugian negara 3,6 triliun. Dari data tersebut terlihat bahwa banyak terjadi korupsi instansi-instansi di Indonesia. Praktik korupsi ini membuktikan juga bahwa birokrat tidak menjalankan tugas fungsinya secara baik, lalu dimanfaatkan sebagai peluang korupsi dengan yang terjadi dalam menanggapi kasus ini. Kasus
Sebenarnya untuk negara Indonesia sudah menerapkan sanksi bagi para koruptor. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama juga, namun tidak ada titik jerah. Dikarenakan masih banyak ditemukannya banyak kasus korupsi, akuntabilitas sendiri memiliki makna pertanggungjawaban sehingga akuntabilitas sebagai alat ukur ketika seorang pejabat melakukan korupsi. Hal ini menandakan bahwa dirinya belum memiliki prinsip penerapan kebijakan khususnya akuntabilitas dalam keuangan. Maka dari itu pentingnya penerapan prinsip ini di dalam agar mengurangi terjadinya tindakan korupsi bagi para birokrat. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam PPT-nya. Akuntabilitas sendiri memiliki makna pertanggungjawaban, sehingga akuntabilitas ini sebagai alat ukur ketika seorang pejabat melakukan korupsi. Hal ini menandakan bahwa dirinya belum memiliki prinsip akuntabilitas pada dirinya, sehingga dalam penerapan kebijakan, khususnya dalam hal keuangan atau anggaran, mereka hanya mempergunakan anggaran untuk kepentingan pribadi, bukan masyarakat. Maka dari itu, pentingnya agar kita menjalankan prinsip akuntabilitas ini. Lalu yang kedua adalah upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan dana desa pada Menalo Indah, khususnya yang kami teliti. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan tahap yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, program perencanaan harus disusun secara terstruktur dan transparan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, atau bisa disebut dengan Musrenbangdes. Selain proses-proses perencanaan juga harus melihat prinsip akuntabilitasnya, di mana dalam penerapannya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Mandala Indah dilakukan dengan Musrenbangdes, merupakan salah satu program yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan suatu desa, di mana dalam forum ini akan menerima dan membahas usulan-usulan perencanaan dan program pembangunan desa sehingga masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan mereka laksanakan. Lalu yang kedua masuk ke tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini terdapat beberapa tahapan yang terstruktur terkhususnya di Desa Mendalu Indah. Salah satu upayanya dengan membuat papan informasi desa. Nah, memang terlihat kecil tapi sangat berarti akan akuntabilitas tersebut. Dari prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD maupun dana desa ditempuh melalui sistem pelaporan bulanan dan tahunan serta laporan masing-masing kegiatan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informasi Bapak Ditorio Perdana Eskom selaku dari Kaur Keuangan Mendalu Indah pada 17 Mei 2023. Beliau mengatakan setiap dana yang dicairkan, baik dana desa maupun alokasi dana desa dari APBDes, akan melalui rekening kas desa, lalu dibuatkan SPJ, lalu dibuatkan BKU. Setiap transaksi yang terjadi akan dilampiri dengan bukti transaksi, baik berupa nota, kwitansi, maupun hal lain yang dapat menunjang pelaporannya. Di dalam pelaporannya, dana desa dilakukan per semester, sedangkan jika penggunaan ADD, pelaporannya dilakukan setiap per tribulan. Oke, langsung kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, selain itu, terdapat upaya pencegahan korupsi dengan dilakukan dengan cara yang pertama,
mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, lalu pendaya gunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, lalu pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lalu yang kedua, melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Lalu yang ketiga, melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa. Lalu yang keempat, melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangun desa yang baru. Lalu yang kelima, mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif, melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan, dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten kota. Terus slide selanjutnya, akuntabilitas program dan kebijakan pengalokasian. Dana desa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, terutama untuk keperluan padat karya. Program-program yang dirancang mengacu pada program Kemendagri yang diatur melalui Permendes, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa, menjelaskan salah satunya tentang prioritas penggunaan dana desa dalam membiayai bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah sebagai prioritas program, kegiatan, dan anggaran serta belanja desa. Lalu berdasarkan data dari DPMBD tahun 2023, pelaksanaan program prioritas anggaran dana desa tahun 2023 adalah melanjutkan item pembangunan yang sudah terrealisasi, realisasi penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, penanggulangan dan darurat dan mendesak. Ya, selanjutnya mungkin kita akan langsung saja masuk ke slide terakhir, yaitu kesimpulan. Bahwa dari yang saya sampaikan semua ini dapat kita tarik kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu korupsi merupakan permasalahan serius yang dibutuhkan upaya luar biasa dalam pemberantasannya. Ya, kita tahu sendiri, tingkat korupsi di Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan kasus-kasus yang ditemukan. Selalu tiap tahunnya naik-naik terus-menerus. Lalu ada pun beberapa upaya yang sudah kita lakukan, terutama di Indonesia, apalagi kita sudah melakukan banyak sekali seperti hukuman ataupun itu segala macam, tidak juga mempan. Nah, untuk di Desa Mendalu Indah dengan melalui dua tahap, yaitu yang pertama adalah tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Selain itu, akuntabilitas program dan kebijakan pengalokasian dana desa di Desa Mendalu Indah ditujukan pada masyarakat sehingga masyarakat tetap percaya terhadap pemerintah desa. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya di dalam hasil kerja kelompok saya. Maaf jika ada kesalahan kata atau kurang jelasnya tutur bahasa. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.